Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama kita UTG Komputer, ingin memberitahu ataupun ingin sedikit berbicara tentang pengecekan BIOS ataupun menginstal komputer di PC ya. Pengenalan untuk menginstal atau mencari BIOS di DDR4 soket 1151.110. Caranya kita lihat selanjutnya ya. Kita colokin dulu kabel power, terutama sama cek kabel powernya 12 volt sama kabel ininya ya, 6 pinnya ini kabel power untuk masuk komputer, terutama ini dengan kabel VGA udah tersambung, dan USB pun kita sudah colokin di motherboard. Jangan ketinggalan juga kalau untuk menginstal itu flash disk pun sudah harus dicolokkan ya, terutama ini DDR4 khususnya. Prosesornya ini kita lihat, ini prosesornya Core i3 7100 Gen 7 ya. Anak-anak jangan lupa lihat videonya dan subscribe YouTube OTG Komputer. Jangan lupa like ya. Nah, untuk pengecekan BIOS, terutama orang-orang kadang-kadang ditipu daya sama BIOS ya, karena kita belum tahu namanya motherboard itu BIOSnya tuh berbeda-beda terutama. Oke, selanjutnya kita colokan power. Yang namanya power ini, di sini pengenalan powernya itu yang namanya ada tulisan power, LED dan HDD dan LED, itu pun masing-masing ya. Power namanya itu panel di dekat samping USB. Nah, ini kita konsletkan powernya sama obeng biar si komputer pun nyala ya, karena kita pun installnya tuh di luar casing karena supaya lebih enak dan supaya lebih leluasa. Untuk powernya kita konsletkan dulu, powernya ini ya, dua jarum ini kita konsletkan. Nah, kita tunggu beberapa saat BIOSnya itu kita keluar. Nah, insya Allah nanti kalau hidup normal BIOSnya akan keluar sendiri di layar monitor ataupun LCD. Kalau untuk motherboard Asus itu BIOSnya kalau nggak salah itu klik di Dell ataupun, nah itu bunyi klik Dell untuk Dell. Nah, ini ya guys, BIOSnya sudah tampil. Kita cek BIOSnya tampil, harddisknya pun sudah kedetek ya, harddisknya itu 1000 GB, berarti 1 GB ya. RAM-nya pun kita cek, RAM-nya pun terutama, nah ini speednya 3900, memorinya 8192, berarti 8 GB. Prosesnya pun Core i3 7100. Oke guys, nah kita mau install komputer. Caranya di sini ada nama-nama default F5, berarti dia itu kembali ke reset ya. Kalau F10 itu save atau exit, dan advance mode yaitu F7, berarti di sini pengaturannya ya. Nanti kita klik F7. Nah, di sini keluar untuk harddisk. Nah, kita cari yang namanya booting atau boot. Di sebelah sini kita lihat advance. Nah, di sini ada boot ya. Kita klik namanya boot. Kita atur di sini, kita cari juga
yang namanya harddisk kita kedetek. Nah di sini kan ada harddisk tuh kedetek, namanya harddisk SanDisk. Nah betul kan di sini anak-anak, kita atur di sini yang namanya boot satunya itu SanDisk, yang namanya kita instalkan drivernya dulu, driver C, berarti kita atur USB nya USB SanDisk, dan harddisknya pun 1 tera. Oke guys, jangan lupa nanti tonton YouTube OTG Komputer, like dan subscribe. Nah sekali udah saya atur nih, nanti kita klik F10. Nah di sini untuk F10 bisa oke, klik. Kita tunggu beberapa saat lagi ya guys. Cara menginstal komputer yang baik dan benar, semoga bermanfaat bagi putra-putra bangsa kita. Jangan lupa nonton YouTube-nya nanti. Caranya begini. Nah keluar. Oke guys, tunggu beberapa saat sampai kelar, kira-kira 20 menit lah sudah beres. Mudah-mudahan motherboard ini tidak masalah ya, karena kita belinya itu sama Om Dodo, karena kita beli gambling. Mudah-mudahan normal dan bisa dijual kembali di pasaran online ataupun Tokopedia, Shopee. Amin. Nah, kita keluar. Di sini ada cara Windows 10. Berarti kita klik English, karena Indonesia nggak ada ya di sini. Kita klik English. Kita next saja dan install. Nah, kita cari yang namanya Windows Pro. Untuk Windows Pro saja ya kita, karena lebih enak kata suhu. Kita klik di sini Windows 10. Nah lalu kita klik next. Dibongkar kabel cincin. Nah kita klik kotak yang kecil ini, kita checklist, klik sudah, kita next lagi. Dan pilihan di sini ada upgrade, install Windows, dan custom Windows only advance. Kita klik custom aja, install ya. Nah di sini karena kita udah partisi sebelumnya, jadi nggak usah kita partisi lagi, kita format aja biar cepet ya. Ini yang untuk 100 Mbps 100 GB nya kita format, lalu oke. Dan untuk ini file untuk C ya, dan ini untuk D, kita format juga, format oke. Lalu kita klik di atas yang C nya dan kita next. Nah kita tunggu beberapa saat lagi sampai kelar, sampai 100% ya. Kalaupun bagus itu normal berarti komputer kita. Oke.